Kevin terkejut mengedipkan matanya lagi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu tahu? Awalnya Jason hanya mengujinya, dia tidak menyangka Kevin benar-benar mengetahuinya. Dia memandang Kevin dan mencibir. Kulit kepala Kevin mati rasa dan tubuhnya langsung kedinginan. Dia menarik bibirnya dan tersenyum datar. Kak Jason, kamu juga tahu, aku orang yang sangat tertarik dengan tulisan tangan yang indah. Jadi aku selalu memperhatikan tanda tangan setiap orang. Tentu saja Jason mengetahui kebiasaannya ini. Kevin merapikan kerah bajunya dan melanjutkan. Di atas tanda tangan sketsa Sunny, ada tanda tangannya. Aku merasa tulisan tangannya sangat anggun dan aku sangat menyukainya. Jadi ketika Luna menandatangani kontrak denganku, aku juga melihat tanda tangannya di kontrak. Tapi aku menyadari tulisan tangannya berbeda dengan yang ada pada sketsa. Suara Jason terdengar dingin. Kalau begitu, kamu sudah mengetahuinya sejak awal. Kevin menjelaskan dengan wajah sedih. Kak Jason, kakak ipar ingin menyembunyikannya. Aku juga tidak bisa mengatakannya padamu. Bagaimana kalau sampai membuat kakak ipar tidak senang? Kamu juga sulit membujuknya, kan? Selain itu, saat itu dia mengatakan suami Sunny baru saja meninggal dan suasana hatinya buruk. Kata Kevin perlahan, ekspresi wajahnya menjadi lebih polos. Jason terdiam. Saat itu dia mendengar asisten Sunny mengatakan Sunny adalah seorang janda. Dia dengan tulus kasihan padanya. Setelah sekian lama, ternyata suami Sunny yang sudah meninggal adalah dia. Urat nadi di dahi Jason bergerak-gerak. Dia mengangkat tangannya dan mencubit alisnya. Mengapa dia bilang aku sudah mati? Kevin merasakan pertanyaan ini sangat membingungkan. Mereka adalah suami istri. Kalau seorang istri merasa suaminya sudah meninggal, bukankah itu berarti biasanya suaminya tidak berguna seperti orang mati? Secara gamblangnya menjadi janda. Pasti karena Jason terus terlibat dengan Joanna. Kevin memandangnya dan bertanya dengan ragu. Apa kamu biasanya menyerahkan masalah uang pada Joanna? Kamu gila ya? Jason meliriknya. Kevin segera duduk tegak dan berkata, aku melihat kemarahan kakak ipar padamu sangat besar. Dia bahkan tidak mau memberitahumu kalau dia adalah Sunny. Apa kamu lalai dalam menjalankan kewajibanmu sebagai suami? Pandangan Jason dingin. Dia menggetakkan gigi dan berkata, memang sangat lalai. Aku bahkan tidak menyadarinya untuk waktu yang lama. Kevin menggigil karena udara dingin di sekitarnya. Dia menundukkan kepalanya dan menggerakkan tubuhnya. Kak Jason, sekarang bagaimana? Dia tidak bersedia mengatakan padamu pekerjaannya yang sebenarnya. Kita juga tidak bisa membawa rancangan ini untuk langsung menanyakannya. Bagaimana kalau dia punya alasan? Jason terdiam beberapa saat. Dia pikir dia mengenal Yasmin dengan cukup baik. Tapi sampai saat ini ketika memikirkannya lagi, dia merasa ada dinding pembatas di antara mereka. Bagaimana kalau kamu pura-pura tidak tahu apa-apa seperti aku dan menjaga rahasia ini sampai akhir? Kevin dengan ragu-ragu mulai memunculkan ide-ide buruk. Jason menatapnya dengan dingin. Bagaimana aku membuat perhitungan soal dia mengatakan aku sudah mati? Kevin tertegun. Semakin banyak dia bicara hanya akan merugikan Yasmin. Kalau begitu, aku akan memikirkan cara untuk mengeksposnya. Kebetulan aku memiliki gambar rancangannya dan kontrak.
yang ditandatangani Luna. Masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah, kata Kevin lagi. Aku harus mencari tahu kenapa dia tidak mau memberitahuku. Jason tampak serius. Kevin bertanya dengan ragu, apa ini ada hubungannya dengan Nona Joanna? Jason meliriknya. Joanna baru pulang belum lama ini. Sudah berapa lama dia merancang dengan nama Sunny? Kevin menganggap perkataannya masuk akal. Dia mengangguk. Benar juga. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Apa tidak ada lagi yang bisa kamu katakan selain menanyakan ini? Jason bertanya dengan acuh tak acuh. Kevin ragu-ragu dan berkata, sebenarnya aku tidak peduli kakak ipar mengatakannya atau tidak. Semua orang tidak tahu. Bukan masalah jika ini tidak mempengaruhi program acara. Jason memikirkan apa yang dia katakan pada Yasmin yang sedang menuangkan teh. Tidak tahu apa yang dipikirkan Yasmin saat itu. Jelas-jelas bisa membantahnya dengan percaya diri. Kenapa malah tidak mengatakan apa-apa? Apa dia lebih suka menerima perlakuan tidak adil daripada mengatakan identitas yang sebenarnya? Menurutmu, kenapa dia tidak memberitahu apapun padaku? Jason tiba-tiba bertanya. Kevin melihat rasa bingung dan sedih yang tidak sengaja muncul di mata Jason. Dia bisa memahami suasana hati Jason. Sebagai pasangan suami istri, mereka memiliki hubungan yang paling dekat. Tapi Yasmin menyembunyikan rahasia besar. Kalau dipikir-pikir lagi, mungkin Yasmin memiliki lebih banyak rahasia yang tidak diceritakan pada Jason. Kevin memikirkan bagaimana perilaku Yasmin setiap kali menghadapi Jason. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kakak ipar sepertinya tidak menyukaimu. Selama 3 tahun pernikahan, apa kamu bersikap sangat buruk padanya? Tidak menyukaiku. Jason sedikit ragu. Dia yakin Yasmin menikahinya karena suka padanya. Dan dia yang dipaksa menikah. Yasmin tahu dengan jelas dia tidak menyukainya, tapi masih bersedia menikah ke dalam keluarga Gunawan. Melihatnya seperti ini, Kevin langsung terdiam. Bagaimana kamu bisa merasa dia tidak menyukaiku? Jason bertanya pada Kevin. Kakak ipar memandang semua orang dengan dingin, termasuk padamu. Setelah sering berinteraksi, aku tidak pernah melihat wajahnya merona merah karena kamu. Kevin bicara jujur. Di dalam hati Jason merasa kalau Kevin tidak tahu apa-apa. Wajah Yasmin merona merah saat di tempat tidur dan saat mereka berdua sama sekali tidak dingin. Kevin akan bicara lagi saat tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Jason memeriksa arloji dan menyadari sekarang sudah jam 8 lewat. Dia menduga itu adalah kru tim produksi. Kevin berjalan ke pintu dengan ekspresi tidak sabar. Setelah membuka pintu dan melihat itu adalah Caleb, dia menjadi lebih sopan. Ada apa? Caleb masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu. Ada masalah besar. Langsung katakan. Kevin sedikit cemas. Dia belum selesai menganalisis apakah Yasmin mencintai Jason atau tidak. Caleb berkata pada Jason yang tampak tegas. Skandal tentang Sunny tersebar di internet. Katanya bukan dia yang menggambar sketsa. Dan dia sama sekali tidak bisa membuat pakaian. Ada video dan rekamannya. Semuanya solid. Kevin mengira dia salah dengar dan langsung bertanya lagi. Apa-apaan ini? Sketsa Sunny bukan dia yang menggambar dan tidak tahu cara membuat pakaian. Bahkan ada video dan rekaman sebagai bukti.
Caleb menyerahkan ponsel pada Jason. Kevin sedikit marah, dia sangat dekat dengan Caleb. Apa dia tidak punya hak untuk melihat isi videonya? Saat Caleb mendekati Jason dan memutar videonya, dia segera datang ke sisi Jason. Judul videonya mengejutkan sekali. Mengejutkan. Seorang perancang terkenal, sebenarnya ahli dalam mengedit sketsa. Semua rancangan dan pembuatan pakaian dilakukan oleh asisten. Dalam video tersebut, Yasmin keluar dari kamar Luna membawa gaun setengah jadi. Saat keesokan harinya, gaun itu dibawa kembali ke kamar Luna dalam keadaan sudah selesai. Selama 3 hari terakhir, Yasmin selalu seperti ini. Di akhir video, layarnya gelap, namun suara mesin jahit terdengar. Begitu suara mesin jahit berhenti, suara Yasmin terdengar dari posisi yang sama dengan mesin jahit. Masih banyak detail yang belum diselesaikan. Aku akan membawanya kembali ke kamar untuk diperiksa dulu. Kamu istirahatlah lebih awal. Sekarang sudah jam berapa? Masih ada 2 hari lagi. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Suara Luna terdengar. Suaranya sangat jernih. Dia sepertinya berada tepat di sebelah alat perekam. Dalam percakapan ini, volume suara kedua orang sudah bisa membuktikan Luna tidak berada di samping mesin jahit, melainkan Yasmin yang sedang menyelesaikan pakaian di samping mesin jahit. Saat terus mendengarkan, akan terdengar percakapan antara Yasmin dan Luna. Tidak boleh membuang waktu. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga? Apa kamu bisa menyelesaikan gaun ini? Aku menyesal tidak belajar merancang dengan baik, jadi tidak bisa membantu dan hanya mengandalkan dirimu sendiri. Harus membeli sketsa dan juga mencari orang membuat pakaian. Istirahatlah lebih awal. Setelah kerja keras ini dan memenangkan hadiah, tidak perlu memusingkan soal uang lagi. Suara-suara dalam video ini sama persis dengan suara Yasmin dan Luna saat siaran langsung. Belum lagi cuplikan video sebagai buktinya. Terdengar suara prak. Luna memukul ponsel ke meja dan membuat layarnya sedikit retak. Dia memandang Yasmin dengan tatapan marah. Bagaimana ini diedit? Semua kata penting telah dihilangkan. Mereka bertekad untuk mendiskreditkan kita. Yasmin memasang ekspresi dingin di wajahnya. Selama Sani adalah seorang penipu, kita bisa dikeluarkan dari program. Aku sudah bilang mereka tidak akan mengungkap identitas kita, melainkan menyiram air kotor pada kita. Luna sangat marah, dia berkata sambil menggertakkan gigi. Aku tidak menyangka kamera dan perekam akan bersatu pada saat yang sama. Yasmin berulang kali melihat sudut pengambilan video dan berkata, Lisa sangat pintar. Bisa-bisanya dia memasang kamera pada lubang pintu. Bagaimana kamu tahu? Luna bertanya padanya. Aku menebak arahnya secara kasar. Seharusnya itu adalah arah dari pintu Lisa. Satu-satunya cara supaya tidak ketahuan adalah melepas lubang pintu dan menggantinya dengan kamera. Selesai bicara, Yasmin mematikan video. Luna berjalan ke pintu, membuka penutup lubang, memeriksanya, kemudian menjulurkan jarinya dan menyodok lensa di lubang pintu dengan keras. Lensanya benar-benar jatuh. Luna membuka pintu dan melihat potongan kristal lensa di lantai. Dia mengerutkan kening dan berlutut untuk mengambilnya, lalu berbalik dan menekan kuat lubang pintu lensa itu. Hanya terdengar bunyi klik dan potongan lensa itu terpampang. Semua bagian di hotel ini telah diperbaiki, tapi lubang pintu ini terlupakan. Makanya modelnya model lama. Luna kembali ke kamar dan memberi tahu Yasmin. Yasmin tidak terkejut dengan jawaban ini.
Lagi pula, lensa lubang pintu adalah objek yang paling mudah diabaikan di antara semua objek yang ada di hotel ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Luna bertanya pada Yasmin. Yasmin berkata dengan suara muram, "Skenario terburuk adalah mengungkap identitas kita, dan aku akan secara langsung membuat sketsa rancangan. Kalau tidak, tunda waktu dan tunggu sampai orang kita memberi jawaban. Saat itu terjadi, akan ada pertunjukan yang bagus." Luna dengan cepat berjalan ke meja kopi. Dia mengambil ponsel dan berdoa, "Dek, kamu harus menjawab sebelum peragaan busana dimulai. Tuhan memberkati, tidak boleh membiarkan kami ditindas seperti ini." Saat Yasmin hendak bicara, terdengar ketukan di pintu. Luna merasa gugup dan segera memasukkan ponselnya ke dalam tas Yasmin. Keduanya dengan cepat bertukar ponsel dan Yasmin pergi untuk membuka pintu. Joanna berdiri di depan pintu bersama sekelompok perancang dan model. Mata mereka menilai Luna dengan perasaan jijik, penasaran, dan menertawakan karena senang atas penderitaan orang lain. Saat ini Sin keluar dari kerumunan dan berkata, "Aku percaya pada kalian. Mereka pasti sengaja mendiskreditkan kalian." "Siapa mereka yang kamu bicarakan? Katakan padaku." Lisa segera berteriak. Joanna menunjukkan kekecewaan di wajahnya dan berkata kepada Luna dengan mata merah, "Aku tidak pernah menyangka Sunny yang aku suka ternyata orang seperti itu." Kata-katanya setara dengan menuduh Luna secara langsung. Di dekatnya ada seseorang yang memegang ponsel dan menyiarkan secara langsung. Yasmin melirik ke arahnya dan kemudian menarik pandangannya dengan acuh tak acuh. Luna melangkah maju, mengangkat dagunya sedikit. Tidak lagi ingin menyelamatkan muka siapapun. "Tidak ada yang tahu apakah video ini asli atau palsu. Tapi kamu berani langsung menuduh aku, Sunny, di depan kamera." Ketika mendengar ini, Joanna tiba-tiba terlihat terkejut. "Kak Luna, kalau melakukan kesalahan, kamu harus mau mengakuinya. Aku benar-benar kecewa dengan sikapmu ini. Kamu tahu, kamu telah menipu para penggemarmu dan membuat mereka sedih."